Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen strategik, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS ya, di mana di semester 5 kali ini ya saya akan menjelaskan tentang apa saja yang akan kita bahas selama satu semester perkuliahan yang akan kita jalankan ya. Nah, di sini ada kriteria penilaian pencapaian pembelajaran ya, di mana kalian akan dinilai dari kehadiran, lalu dari tugas individu atau kelompok dan presentasi dari kalian, lalu adanya hasil proyek, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester. Yang bisa kalian lihat bobotnya di slide saya ini ya, di mana kehadiran ada 10%, lalu kuis 5%, lalu tugas individu atau kelompok dan presentasi 15%, lalu hasil proyek 20%, serta ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester 30%. Ya, kriteria penilaiannya bisa kalian lihat dimulai dari nilai yang tertinggi sampai nilai yang terendah. Oke. Nah, komponen penilaian capaian pembelajaran minimal kalian harus memiliki kehadiran minimal 75%. Ya. Nilai ujian pertengahan semester juga harus dapat kalian capai ya atau kalian ikuti. Lalu untuk ujian akhir semester atau UAS juga harus kalian ikuti, serta adanya tugas mandiri, perorangan maupun kelompok. Nah, saya akan menjelaskan ya apa saja yang akan kalian pelajari selama satu semester perkuliahan manajemen strategik ini. Karena ini pertemuan pertama ya, kita akan mulai nanti dengan tinjauan manajemen strategik ya. Lalu pertemuan kedua itu saya akan membahas tentang formulasi strategi ya. Lalu pertemuan ketiga saya akan membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Lalu di pertemuan keempat saya akan membahas tentang lingkungan eksternal ya. Lalu di pertemuan kelima saya akan membahas tentang lingkungan global. Lalu di pertemuan ke-6 saya akan membahas tentang analisis internal. Ya. Lalu di pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang tujuan dan strategi jangka panjang. Nah, di pertemuan ke-8 kita akan melakukan UTS. Ya. Namun di pertemuan selanjutnya secara materi di pertemuan ke-8 setelah UTS kita akan membahas tentang strategi bisnis. Lalu pertemuan berikutnya yaitu strategi multi bisnis. Dan pertemuan ke-10 yaitu implementasi. Ya. Lalu pertemuan berikutnya struktur organisasional. Lalu pertemuan ke-12 itu tentang kepemimpinan dan budaya. Lalu pertemuan ke-13 itu mengenai pengendalian strategi. Ya. Lalu yang terakhir sebelum kita melakukan UAS atau ujian akhir semester, saya akan membahas tentang inovasi dan kewirausahaan. Adapun sub dari materi dan indikator keberhasilan yang nanti akan dicapai selama satu semester, ya, saya akan menjelaskan satu persatu, ya, tahap per tahap, ya, step by step ke kalian, ya, dari setiap materi-materi yang akan saya jelaskan. Oke, bisa kita mulai pertemuan kita yang pertama? Oke, kita mulai dengan tinjauan manajemen strategik. Ya, kita mulai ke perkuliahan yang pertama. Kita belajar tentang manajemen strategik. Ya. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas pertemuan pertama yaitu adalah apa tadi? Tinjauan manajemen strategik.
Oke. Ya, sebelum saya masuk ke bab yang pertama atau pertemuan yang pertama atau materi yang pertama tentang tinjauan manajemen strategik, ya, saya akan menjelaskan secara singkat, ya, asal muasal ilmu strategi itu ada, ya, ilmu strategi itu ada berasal atau berawal dari zaman Perang Dunia, ya, di mana di dalam Perang Dunia, ya, diterapkannya ilmu strategi itu dalam hal apa? Ada yang tahu? Dalam hal apa? Militer. Ya. Di dalam ilmu militer itu diterapkan strategi. Bagaimana cara menghadapi lawan, bagaimana mengantisipasi lawan, bagaimana merancang, ya, pola-pola strategi atau proses-proses untuk dapat menyerang lawan. Ya. Berawal dari ilmu militer. Ya. Sampai akhirnya ilmu strategi itu berkembang ke dalam dunia bisnis. Ya. Nah, di dalam buku, ya, yang menjadi acuan referensi saya, ya, manajemen strategis di sini dijelaskan, yaitu adalah suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana untuk pencapaian tujuan perusahaan. Ya. Jadi suatu rangkaian keputusan, ya, sesuatu yang diputuskan dan ditindak yang menghasilkan sebuah formulasi. Formulasi apa? Nah, formulasi ini berupa visi, misi, tujuan, dan nilai. Yang mana nanti akan kita bahas di pertemuan kedua, yaitu tentang formulasi strategi. Ya. Serta mengimplementasikan rencana untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, jadi setiap perusahaan itu memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dan dari tujuan tersebut harus diimplementasikan, ya, harus ditindaklanjuti, ya, dan harus dijalankan oleh perusahaan. Agar apa? Agar visi, misi, tujuan, dan nilai perusahaan tersebut dapat tercapai. Ya. Nah, maka dari itu, itulah pengertian dari manajemen strategi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses manajemen strategi. Ya, di mana di dalam proses manajemen strategi itu terdapat model manajemen strategi serta komponen-komponen di dalamnya. Ya, yang pertama adalah tentang misi perusahaan. Ya, nah kalau kita bicara misi, berarti akan terlibat juga yang namanya visi. Lalu adanya juga tujuan atau goal, ya, atau nilai atau value, ya, dari perusahaan tersebut. Nah, lalu setelah itu, ya, proses berikutnya itu akan dimulai dengan analisis internal. Ya, kita menganalisa internal perusahaan secara mendalam. Ya, kita akan membedah internal perusahaan kita. Ya, lalu setelah itu beranjak ke lingkungan eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam perusahaan dari eksternal. Contohnya apa? Ya, sosial, ya, kemasyarakatan, atau politik, atau hubungan internasional, itu mempengaruhi secara tidak langsung ke perusahaan kita. Benar nggak? Dengan kenaikan, contoh, dengan kenaikan BBM, itu mempengaruhi nggak? Tujuan jangka panjang kita, tujuan jangka pendek kita, dipengaruhi nggak oleh itu? Dipengaruhi. Ya, lalu apa lagi? Isu-isu politik, ya kan? Misalnya pemilu, atau capres, ya, atau pilkada, itu juga mempengaruhi. Ya, jadi di luar dari internal, ya, selain dari internal, ya, faktor-faktor di luar itu mempengaruhi perusahaan. Itu yang disebut faktor eksternal. Lalu yang berikutnya, ya, menganalisis dan pilihan strategis. Jadi menganalisa pilihan-pilihan yang strategi-strategi yang sudah kita buat. Ya, setiap perusahaan pasti punya strategi inti, punya strategi umum dan strategi utama. Ya, perlu kita analisa, masih layak nggak, masih tepat nggak, sesuai tidak, ya, dengan pola perkembangan zaman saat ini. Ya, lalu yang berikutnya, yang tidak kalah penting, yang tadi saya sudah jelaskan juga sebelumnya, itu adalah tujuan jangka panjang. Perusahaan dibangun untuk tujuan jangka
panjang. Beda dengan UMKM ya atau usaha-usaha kecil menengah. Ya, mereka tujuannya dapat untung hari ini. Benar nggak? Ya, bagaimana caranya dia harus untung? Ya, tujuannya terlalu jangka pendek. Tapi kalau perusahaan dia nggak lihat sekarang, bahkan mungkin dia akan bakar uang, mungkin dia akan rugi sekarang, tapi dia akan untung di masa mendatang. Ya, jadi tujuannya itu sangat panjang, jangkanya sangat panjang. Ya, lalu yang berikutnya, yang tadi juga sudah saya jelaskan, adanya strategi umum dan strategi utama. Perusahaan berhak dan harus menentukan strategi utama dan strategi umumnya. Ya, apakah masih layak? Ya. Nah, nanti setiap komponen-komponen ini akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya secara mendalam. Cuman saya akan bahas dan saya akan bedah secara umum di awal ini. Ya. Lalu yang berikutnya adanya tujuan jangka pendek. Loh, bukan berarti tadi sudah ada tujuan jangka panjang, maka tidak ada tujuan jangka pendek. Tidak. Tujuan jangka pendek tetap ada. Karena tujuan jangka panjang bisa tercapai apabila tujuan jangka pendeknya sudah tercapai. Lalu yang berikutnya, ya, rencana dari tindakan atau implementasi. Dari semua strategi yang sudah disusun, rencana yang sudah dibuat, ya, formulasi strategi yang sudah dibuat, ya, misi-misi yang sudah dibuat, itu harus dilakukan. Ya, harus ditindak. Harus ditindaklanjuti. Bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara menggerakkannya, ya, bagaimana cara mengoperasikannya. Itu harus segera. Ya, karena menyangkut tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang tadi. Ya. Lalu yang berikutnya, taktik fungsional. Nah, jadi perusahaan juga punya taktik. Ya. Punya taktik fungsional dari setiap divisinya masing-masing. Oh, untuk divisi marketing bagaimana? Untuk divisi operasional bagaimana? Untuk divisi keuangan bagaimana? Ya, mereka harus punya taktik fungsional. Lalu yang berikutnya, ya, kebijakan yang memberdayakan suatu tindakan. Nah, kebijakan dan peraturan ini juga mempengaruhi perusahaan. Ya, secara tidak langsung kalau kita ngomong kebijakan, berarti kita ngomong apa? Budaya perusahaan tersebut. Oh, budaya perusahaan ini seperti ini. Oh, kebijakannya seperti ini. Jadi apa yang kita lakukan tidak boleh di luar dari kebijakan yang sudah ditentukan. Ya. Nah, lalu yang berikutnya adanya restrukturisasi, rekayasa dan pemusatan organisasi. Harus terpusat, ya. Harus terstruktur. Jadi nggak sembarangan. Ya, itulah cara strategi berjalan secara proses. Ya. Nah, lalu yang terakhir di dalam proses ini adalah pengendalian strategis dan perbaikan secara kontinu. Ya. Setelah kita jalani, setelah kita tindak lanjuti, ya, kita kontrol, ya, kita kendalikan. Bagaimana sih cara mengendalikannya? Ya. Lalu setelah kita kontrol, kita awasi, kita kendalikan, ya, kita sudah tahu hasilnya kan? Lalu kita evaluasi. Layak nggak untuk dilanjutkan secara kontinu? Ya, kalau layak, berarti kedepannya masih bisa kita jalankan. Tapi kalau tidak layak, maka harus kita ubah polanya. Itulah cara proses manajemen strategik berjalan. Nah, dari komponen-komponen yang tadi sudah saya jelaskan, itu nanti akan saya jelaskan lagi secara mendalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Oke, silahkan berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farel dengan NIM 2320250012. Dari penjelasan Bapak tadi, manajemen strategik itu kan tentang perencanaan, terus pemantauan, analisis, implementasi, dan evaluasi. Nah, di dalam pembuatan visi dan misi itu, apakah pembuatnya itu hanya
pemegang saham atau chief eksekutif atau seluruh orang yang ada di dalam perusahaan, Pak? Oke, bagus pertanyaannya. Silakan duduk. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Dehlia Fitrina dengan NIM 13 2025 0033. Di sini kan Bapak tadi juga menjelaskan tentang proses manajemen strategik yang itu ada komponen dan modelnya. Saya membahas dari komponennya dulu, yaitu di komponen untuk tujuan jangka panjangnya. Pertanyaannya, bagaimana cara top manajemen bisa lepas dari tekanan investor yang maunya untung cepat tiap 3 bulan? Tapi di saat yang sama harus tetap nekat modalin inovasi jangka panjang tuh yang hasilnya masih abu-abu. Oke, bagus. Silakan duduk. Ya, terima kasih, Pak. Tadi Farel bertanya, ya, di dalam pembentukan strategi, ya, atau di dalam pembentukan formulasi strategi, ya, siapa aja orang-orangnya, ya, dan di level apa, ya, kira-kira yang menyangkut atau merancang strategi tersebut. Oke. Nah, mungkin sebelumnya kalian pernah diajarkan tentang hierarki manajemen, benar? Ya, di mana di dalam hierarki manajemen itu terdapat 3 tingkatan, ya kan? Yang pertama adalah top management. Lalu yang kedua middle management. Lalu yang terakhir low atau bottom. Ya kan? Ada 3 tingkatan hierarki. Nah, kalau kalian bilang atau si Farel tadi bertanya, kira-kira siapa aja, Pak? Ya. Pemutusan strategi atau pembuatan strategi atau pembentukan strategi di dalam perusahaan secara tidak langsung itu memiliki campur tangan keseluruhan yang ada di dalam perusahaan. Namun yang memutuskan, ya, yang memutuskan strategi itu seperti apa nantinya itu hanya ada di level teratas atau di dalam top manajemen. Di mana di dalam top manajemen ini ada siapa? Direktur, ya, direktur perusahaan. Lalu, ayo, BOD, Board of Director, atau apa lagi? GM, General Manager. Lalu apa lagi? Presdir, Presiden Direktur, ya kan? Ya, serta wakil-wakilnya. Ya. Ini yang ada di level top manajemen. Nah, mereka yang memutuskan strateginya seperti apa. Tapi pada saat proses perancangan itu melibatkan keseluruhan yang ada di dalam perusahaan. Masukan-masukan diterima semuanya. Ya. Namun yang memutuskan nanti hasil akhirnya strateginya seperti apa, ya, itu hanya di level top manajemen. Paham, Farel? Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Delia. Ya. Tadi Delia bertanya, ya, bagaimana kalau investor itu sudah masuk dana, namun belum tahu arah ke depan seperti apa. Ya. Kira-kira bagaimana perusahaan menanggapi hal tersebut? Benar? Si top manajemennya di dalam menanggapi kasus seperti itu. Oke, begini, ya. Jadi ada di sini yang namanya perusahaan, ada yang namanya investor. Ya. Nah, cara investor itu juga berbeda-beda. Ada investor yang terjun langsung memiliki saham di dalam perusahaan, ada investor yang hanya sekedar taruh uang, tapi tidak masuk ke dalam perusahaan atau tidak ikut serta dalam pergerakan yang ada di dalam perusahaan. Ya. Nah, mungkin kalau investor tersebut ada di dalam perusahaan, mungkin dia bisa lebih tahu, ya, lebih paham untuk memantau apa yang terjadi selama proses perjalanan perusahaan. Namun untuk investor yang di luar itu, ya, mungkin ini yang jadi pertanyaan yang Delia tadi. Ya, kira-kira bagaimana? Nah, inilah kenapa
penting manajemen strategik untuk dijalankan. Ya. Kenapa? Karena tadi saya bilang ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek. Ya. Sebelum investor itu masuk, perusahaan harus mampu menjelaskan kepada para investor, ya, apa sih visi kita, apa sih misi kita, apa sih tujuan kita, ya, nilai kita seperti apa sih, tujuan jangka pendek kita seperti apa, tujuan jangka panjang kita seperti apa. Investor juga tidak mau sembarangan naruh uang atau buang-buang uang, enggak akan. Ya, dia juga pasti akan mempertimbangkan dari formulasi strategi yang sudah ada. Ya, kalau tujuan jangka panjangnya jelas, tujuan jangka pendeknya jelas, ya, pasti investor mau taruh uangnya. Ya, jadi kalau kamu bilang, gimana Pak ngadepin kalau kemungkinan kita nggak tahu masa depannya kayak apa? Iya, ya. Maka dari itu, itulah pentingnya kita sebagai top manajemen dapat meyakinkan para investor dengan strategi yang sudah kita buat. Ya. Kita harus mampu meyakinkan investor. Ya. Maka dari itu, strategi yang sudah kita buat harus kita jalani sebaik mungkin, sesuai mungkin. Ya. Jadi tidak ada lagi nanti keraguan untuk para investor setelah masuk dana. Paham? Delia, sudah cukup jelas? Oke? Semuanya gimana? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Pak. Oke, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fadlan Berliansyah. Nomor NIM saya 1320250018. Tadi kan Bapak sudah membahas apa itu strategi utama dan juga strategi umum. Nah, pertanyaan saya singkat. Apa resiko jika suatu perusahaan tidak memiliki strategi utama yang jelas? Nah, itu saja cukup, Pak. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, pertanyaan yang bagus untuk Raihan. Saya akan jawab ya. Tadi bagaimana jika perusahaan tidak memiliki strategi utama yang jelas? Kalau kita bicara perusahaan, ya, bisa dibilang atau bisa disebut bahwa perusahaan itu wajib memiliki strategi. Ya. Karena perusahaan adalah suatu organisasi, ya, yang terstruktur. Jadi apabila tidak memiliki strategi, nggak akan pernah bisa berjalan. Karena ini bukan usaha kecil, bukan warung kelontong, ya kan? Yang tidak memiliki strategi. Bahkan warung kelontong dan tukang bakso pun memiliki strategi bagaimana caranya dia bisa laku terjual. Benar tidak? Apalagi sekelas perusahaan. Oh, misalnya ada Pak, tapi strateginya kurang jelas, strateginya kurang terukur, atau strateginya tidak masuk akal. Nah, kalau hal yang seperti itu mungkin banyak. Ya, tapi kalau dikatakan bahwa perusahaan itu tidak memiliki strategi sama sekali, itu tidak mungkin. Karena tujuan perusahaan, ya, itu bisa berjalan atau bisa jadi suatu perusahaan, itu pasti mempunyai strategi. Ya. Nah, jadi kalau dibilang perusahaan tidak memiliki strategi sama sekali, ya tidak, pasti ada. Tapi masalah strategi itu jelas atau tidak, ya, itu tergantung dan bagaimana perusahaan itu menentukan strateginya masing-masing. Paham, Rehan? Ya. Masalah efektif tidak efektifnya itu tergantung bagaimana perusahaan dapat menjalankan dan mengimplementasikan itu semua. Ya. Nah, apabila setelah dijalankan ternyata tidak efektif, setelah diimplementasikan juga ternyata tidak sesuai dengan apa yang dicapai, sesuai dengan visi misinya, ya maka perusahaan itu bisa dikatakan gagal di dalam menjalankan strateginya. Dia harus merubah. Karena dulu mungkin kalian di mata kuliah manajemen, karena kalian pernah diajari tentang bisnis cycle, ya kan? Dimana suatu bisnis dimulai dengan orientasi. Lalu apa? Setelah orientasi apa? Growth. Ya, lalu mature. Habis itu decline. Nah, dari masa orientasi ke masa berkembang, ke masa growth, ya, itu butuh proses yang
lama. Nggak mungkin perusahaan tidak memiliki strategi selama proses itu. Ya. Dari proses growth ke proses mature, itu juga bukan waktu yang cukup singkat. Sampai dia ada posisi di atas. Tapi di saat dia di mature, lalu ke posisi decline, itu hanya butuh waktu 1 detik. Kalian bisa hancur. Ya. Karena apa? Karena tidak melakukan inovasi. Ya, karena apa? Karena strateginya tidak tepat. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi harus benar-benar dirancang di dalam pembentukan strategi di setiap perusahaan. Paham, Rehan? Oke? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Cukup? Oke? Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, maka pertemuan kita yang pertama ini saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.